Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Reni Tania, SPD MA, dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten pada program studi Ilmu Administrasi Negara dengan NIDN 0417058403. Adapun background pendidikan saya, S1 Pendidikan Ekonomi dan S2 Ilmu Administrasi Publik. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah mata kuliah pengantar ekonomi makro. Mata kuliah pengantar ekonomi makro ini diberikan pada mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi dari mata kuliah pengantar ekonomi makro, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mempelajari berbagai konsep dasar kajian makroekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, kemudian pendapatan per kapita, inflasi, pengangguran, neraca pembayaran, neraca perdagangan, analisis keseimbangan pendapatan nasional, baik 2 sektor, 3 sektor, dan perekonomian terbuka, serta membahas perdagangan internasional, peranan uang dalam perekonomian, serta kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang memang harus diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi. Adapun CPL pada prodi yang dibebankan pada mata kuliah, yang pertama adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menguasai konsep dasar, definisi, dan teori ekonomi secara terpadu, baik secara lisan maupun tertulis. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humonaria yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dan yang terakhir, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun CPMK dari pengantar ilmu ekonomi makro adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa persoalan-persoalan pokok perekonomian makro berdasarkan pada teori ekonomi yang ada dengan tepat. Adapun materi pembelajaran dalam pengantar ilmu ekonomi makro, yang pertama adalah sejarah ilmu ekonomi, perilaku ekonomi, ruang lingkup ekonomi makro. Yang kedua, aliran pemikiran ahli ekonomi klasik dan Keynes mengenai penentuan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, konsep dari pendapatan nasional, kemudian perhitungan pendapatan nasional, GNP, GDP, indeks harga konsumen, dan deflator GDP. Yang keempat, konsep dasar perekonomian tertutup atau keseimbangan ekonomi 2 sektor. Yang kelima adalah keseimbangan dari perekonomian 3 sektor. Yang keenam adalah konsep dasar dari perekonomian terbuka, kemudian keseimbangan dari perekonomian terbuka, dan angka pengganda dari perekonomian terbuka. Yang ketujuh adalah pembahasan mengenai uang, institusi keuangan, permintaan, dan penawaran uang. Yang kedelapan adalah terkait dengan inflasi, pengangguran, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Yang kesembilan adalah terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dan yang kesepuluh adalah pembahasan mengenai perdagangan luar negeri.
Adapun media pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah dengan menggunakan media pembelajaran yang terintegrasi baik secara visual maupun audio visual dengan menggunakan media pembelajaran seperti papan tulis, infokus, laptop, WiFi yang untuk menghubungkan ke internet, kemudian aplikasi platform digital seperti Google Meet, Zoom Meeting, WhatsApp Group atau Google Classroom, dan Google Drive. Adapun metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, tentu saja untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai materi yang saya sampaikan. Kemudian ada tanya jawab, penugasan, kuis, kemudian student learning center seperti small group discussion dan collaborative learning. Adapun penilaian ataupun komponen dan bobot penilaian, yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%, kemudian etika 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Adapun referensi yang saya gunakan, yang pertama adalah buku dari Menkyu berjudul Makroekonomi, kemudian buku Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Makro, dan referensi pendukung lainnya seperti buku dari Pratama Raharja, kemudian dari Paul Esmelsen terkait dengan makroekonomi, dan referensi lainnya seperti artikel dan media online. Berikut adalah video pada saat saya melakukan pengajaran dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan membahas kembali ya materi pengantar ilmu ekonomi makro. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Materi minggu lalu ada yang ditanyakan, apa sudah cukup jelas? Sudah. Oke ya, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengangguran ya, pengangguran dalam perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran dari materi pengangguran ini nantinya teman-teman diharapkan pertama adalah bisa membedakan atau mendefinisikan apa itu pengangguran, kemudian apa itu angkatan kerja, kemudian penduduk usia kerja, bisa menghitung nanti tingkat pengangguran berapa persen sih, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja itu berapa persen ya. Itu tujuan dari pembelajaran mata kuliah pengangguran dalam perekonomian. Oke, kita lanjut ya materinya. Oke, baik, kita mulai ya. Sudah bisa Pak Kamal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, nanti absensi diberikan. Oke, baik, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, materi pengantar ilmu ekonomi makro ya. Materi Oke, pengangguran. Pengangguran atau istilah ketenagakerjaan ini merupakan hal yang memang selalu menjadi permasalahan ya, topik utama dalam permasalahan di Indonesia ya, sudah menjadi rahasia umum baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang. Masalah pengangguran adalah masalah yang memang
besar ya, dan selalu terjadi dari tahun ke tahun. Dari satu sisi angkatan kerja itu selalu naik, tetapi di sisi lain kesempatan kerja itu tidak ada atau sedikit ya. Kemudian kalau misalnya tingkat pengangguran ini semakin besar, teman-teman bisa bayangkan ya dampak yang akan terjadi apabila pengangguran ini semakin besar ya. Baik itu permasalahannya dari sisi ekonomi, tidak mempunyai pekerjaan, otomatis tidak punya penghasilan, tidak punya penghasilan otomatis nanti akan menimbulkan persoalan dampak sosial ya, terjadi kriminalitas, terjadi kerusuhan politik dan lain sebagainya, dampak dari pengangguran. Nah selain itu, dampak dari pengangguran juga akan mengakibatkan produktivitas itu menurun. Produktivitas menurun ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Kalau misalnya pengangguran tinggi, kemudian masyarakat tidak punya penghasilan, bisa belanja enggak? Enggak. Kemudian perusahaan bisa produksi barang dan jasa enggak? Karena enggak ada yang minta ya. Nah ini akan menyebabkan terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi. Oke. Penyebab pengangguran apa sih? Ya. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduknya yang tinggi tetapi tidak dibarengi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan. Yang kedua, investasinya itu tidak produktif ya di negara berkembang. Nah, ini merupakan contoh dari rendahnya kesempatan kerja di negara-negara berkembang, banyak investasi yang tidak produktif. Kemudian siklus bisnis yang melemah ya, jadi siklus bisnis itu ada saatnya naik ya permintaan banyak, kemudian nanti jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga banyak, tetapi ada kalanya yang sering terjadi adalah konjungturnya itu ke bawah ya, jadi jumlah tenaga kerja yang memang diperlukan itu justru sedikit karena siklus ekonomi yang turun naik ya, ada kalanya permintaan tinggi, ada kalanya permintaan itu rendah. Kemudian yang keempat, kualitas pendidikan kita rendah ya. Kualitas pendidikan rendah itu tidak sesuai dengan kebutuhan industri misalnya ya, kebutuhan pengguna kita sebagai tenaga kerja. Ternyata kita pendidikannya rendah, keterampilannya rendah sehingga tidak dibutuhkan di dunia kerja. Nah, ini mengakibatkan terjadinya pengangguran. Yang kelima adalah strategi industri yang labor saving. Jadi dia itu lebih senang menggunakan tenaga kerja dari luar ataupun tenaga kerjanya itu diganti dengan mesin ya. Sudah terjadi kan sekarang di jalan tol sudah tidak ada lagi tenaga kerja kita ya, tenaga kerja manusia, tapi digantikan oleh mesin. Dan yang terakhir adalah kurangnya permintaan agregat. Apa sih permintaan agregat? Tadi yang sudah disampaikan bahwa kita kalau ada pengangguran berarti tidak ada penghasilan, tidak ada penghasilan berarti kita tidak menghasilkan barang dan jasa, berarti industri juga tidak membutuhkan tenaga kerja. Nah ini adalah penyebab terjadinya pengangguran. Sampai sini bisa dipahami? Oke, sebelum kita menghitung, nanti ada soal hitungan juga ya, seperti ini. Nah, kita akan memisahkan dulu definisi dari apa sih itu pengangguran. Kalau pengangguran biasanya kita sebut bahwa mereka yang tidak bekerja. Ibu rumah tangga disebut pengangguran tidak? Tidak. Nah, kita definisikan dulu sebelum kita menghitung nanti tingkat pengangguran, kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja. Nah, di masyarakat kita akan mengenal yang disebut yang pertama adalah penduduk usia kerja. Ya. Penduduk usia kerja ini mereka usianya di antara 15 sampai dengan 64 tahun ya. Memang mereka sudah bisa bekerja gitu ya, sudah bisa dipekerjakan. Nah, dari penduduk usia kerja ini akan kita bagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama angkatan kerja, yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Kalau yang angkatan kerja memang tenaga kerja yang tersedia dan mereka memang sedang mencari pekerjaan, ya.
Kemudian di penduduk usia kerja ini ada lagi yang bukan angkatan kerja. Jadi mereka termasuk ke dalam penduduk usia kerja tetapi tidak mencari pekerjaan. Seperti ibu rumah tangga, kemudian teman-teman yang sedang studi ya. Nah, itu disebut dengan bukan angkatan kerja. Nah, kemudian kita nanti akan menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Berarti kita akan membandingkan antara angkatan kerja dibagi dengan penduduk usia kerja. Jadi presentasinya berapa sih dari penduduk usia kerja ini yang memang dia siap untuk bekerja? Ya. Nah, kemudian istilah yang berikutnya atau definisi berikutnya adalah pengangguran. Nah, pengangguran ini keadaan di mana seseorang itu termasuk ke dalam angkatan kerja dan dia ingin memperoleh pekerjaan. Dia ingin mencari pekerjaan tetapi belum memperoleh pekerjaan tersebut. Nah, itu disebut dengan pengangguran. Berikutnya adalah tingkat pengangguran. Kalau tingkat pengangguran berarti nanti kita akan membandingkan antara pengangguran dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja. Nah, kita akan memperoleh tingkat pengangguran. Siapa tadi? Ada yang nulisnya? Balik lagi. Nah, angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100. Angkatan kerjanya 9 juta, 124, 458 dibagi 14 juta, 89, 7 berapa? 0,63. Berapa? 0,63. Kali 100 6,3. 6,3%. Betul. Oke. Yang kedua, penganggurannya berapa? Pengangguran berarti angkatan kerja ini kesulitan angkatan kerjanya berapa? 458 kurangi kesempatan kerjanya 5 berapa? 5.555. 5.500. Oke, gimana juga? 555.800. Kok 5.000 sih? 585.000. Itu Ya, ibu yang itu yang atas 63%. iya, belum kali 100 ya? Iya. 63%. 100%. Yang ketiga kita menghitung tingkat persentase penganggurannya. Berarti pengangguran dibagi angkatan kerja dikali 100%. Penganggurannya yang ini ya. 95887 dibagi angkatan kerja 924 dikali 100%. Berapa hasilnya? Kali 100 6,5%. Berarti penganggurannya ini tinggi ya. Oke, sampai sini hitungannya bisa dipahami? Bisa. Jadi catat dulu. Absennya udah semua? Sudah. Ada yang sudah bisa ke depan? Oke, silakan.
diketahui penduduk usia kerjanya atau penduduk dewasa ya adalah 205.200.000. Kemudian yang bekerja 131.500.000, angkatan kerjanya 137.500.000 dan tidak bekerjanya sebesar 6.200.000. Diminta menghitung tingkat pengangguran. Jadi tingkat pengangguran kita membandingkan antara yang tidak bekerja ya 6.200.000 dibagi dengan jumlah angkatan kerja 137.500.000 dikali 100%. Hasilnya tingkat penganggurannya adalah sebesar 4,5%. Bisa dipahami? Bisa. Yang kedua adalah tingkat partisipasi kerja. Tingkat partisipasi kerja membandingkan antara angkatan kerja 137.500.000 dibagi dengan penduduk usia kerja 205.200.000. Hasilnya dikali 100%, hasilnya adalah 67,10%. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ya. Ada pertanyaan? Yang mau nanya? Silahkan duduk. Silahkan duduk. Silahkan berdiri, Bisi. Apa Bisi? Jadi kan Bu di Bandung kan tingkat penganggurannya tinggi, termasuk di Pandeglang. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran dari sisi fiskal dan moneter? Terima kasih. Oke, baik. Kita minggu lalu sudah mempelajari tentang kebijakan fiskal dan juga dari sisi perbelanjaan pemerintah atau pengeluaran pemerintah. Berarti untuk mengatasi pengangguran dari sisi kebijakan fiskal, berarti pajaknya diapakan? Pajaknya dikurangi atau pajaknya diturunkan. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai konsumen bisa berbelanja dalam jumlah yang lebih banyak ya. Sehingga ini akan meningkatkan lagi permintaan terhadap barang dan jasa. Kalau permintaan terhadap barang dan jasa naik, berarti kebutuhan akan tenaga kerja juga akan semakin naik. Yang kedua adalah dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah melakukan penambahan pengeluaran atau belanja pemerintahnya itu dinaikkan ya untuk meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa. Bisa dipahami dari sisi kebijakan fiskal? Bisa. Yang kedua adalah dari sisi kebijakan moneter. Kalau dari sisi kebijakan moneter berarti adalah terkait dengan jumlah uang yang beredar ya. Kemudian dari sisi suku bunga. Kalau misalnya banyak pengangguran, suku bunganya dinaikkan apa diturunkan biar pengusaha itu bisa pinjam dana. Diturunkan. Berarti untuk mengatasi pengangguran dari sisi kebijakan moneter berarti harus menurunkan tingkat suku bunga agar menarik ya pengusaha bisa meminjam uang dan bisa berinvestasi, kemudian bisa berproduksi lagi sehingga bisa menyerap tenaga kerja. Bisa dipahami Bisi? Oke. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mulai. Oke, baik. Sebelum Ibu tutup untuk mata kuliah ekonomi makro, bahasan mengenai pengangguran dalam perekonomian, ada yang tanyakan lagi? Cukup. Oke, dari pelajaran yang kita tadi atau Ibu sudah sampaikan terkait pengangguran dalam perekonomian, teman-teman sudah bisa mendefinisikan antara pengangguran, kemudian angkatan kerja sudah bisa? Sudah bisa menghitung tingkat pengangguran? Sudah. Tingkat partisipasi angkatan kerja? Sudah. Ya, sudah cukup. Baik, berarti Ibu akan menutup perkuliahan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Ibu tutup atau kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT.
bidang pengajaran. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.